Umat Allah yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah kelima. Itu artinya kita semakin dekat dengan Hari Raya Paskah. Untuk itu, sebelum Paskah Kristus tiba, apakah kita sudah siap untuk menerimanya? Menerima penebusan Kristus, menerima Dia yang telah bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Bacaan-bacaan suci hari ini menghantar kita ke dalam suatu permenungan untuk menyiapkan diri menyongsong Paskah Kristus, yakni melalui pertobatan. Kita belum terlambat untuk bertobat, sebab waktu masih ada dan kasih Allah tiada batasnya. Dalam bacaan pertama, Allah berfirman kepada Nabi Yesaya, "Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala." Bandingkan Yesaya bab 43 ayat 18. Melalui nas ini, secara tegas Allah melarang umatnya untuk jangan mengingat-ingat dan jangan memperhatikan hal-hal yang terjadi di masa lalu. Berangkat dari seruan ini, kita mungkin berkesimpulan bahwa bagi Allah masa lalu bukanlah sesuatu yang penting. Maaf, pemikiran yang demikian salah besar. Jangan mengingat-ingat bukan berarti melupakan, dan jangan memperhatikan bukan berarti membuang. Maksud sesungguhnya dari seruan jangan mengingat-ingat dan jangan memperhatikan masa lalu mengandung makna bahwa sebagai pribadi yang memiliki masa lalu, kita tidak boleh terlena sekaligus terikat dengan masa lalu kita. Semisal pengalaman-pengalaman yang menyenangkan, kebahagiaan, kesuksesan kita, maupun kegagalan kita. Terlena dan terikat dengan masa lalu bisa saja membuat umat Allah selalu ingin kembali menikmati hal-hal yang telah lalu dan tidak menginginkan kebahagiaan yang tersedia oleh Allah di masa selanjutnya. Sebagaimana bangsa Israel yang setelah dipimpin oleh Musa ke padang gurun merindukan kembali masa-masa kehidupan mereka bersama Firaun di tanah Mesir. Keinginan seperti inilah yang menjadikan umat Allah sulit untuk berjalan menuju Allah yang diimani. Umat Allah yang terkasih, dalam masa Prapaskah, masa lalu yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya tidak lain ialah dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, dan kelalaian-kelalaian kita yang melukai hati Allah dan sesama ciptaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketika kita berada dalam situasi berdosa dan bersalah, kita kerap kali merasa nyaman dan aman dengan keadaan kita itu. Kita tidak mau berubah karena terlalu aman. Kita tidak mau bertobat karena terlalu nyaman. Hal itu dapat terjadi karena pertama, dosa dan salah itu senantiasa membawa kenikmatan sekaligus kepuasan bagi badan kita. Dan kedua,
ketika berada dalam situasi dosa dan bersalah, kita kerap kali buta untuk menemukan jalan pulang, yakni Allah sendiri. Kita kerap kali ragu dan bertanya kepada diri sendiri, apakah kesalahan, kelalaian, dan dosa yang telah kita lakukan dapat diampuni? Apakah kita dapat diterima kembali setelah kita melakukan berbagai kesalahan, kelalaian, dan dosa? Pertanyaan-pertanyaan reflektif ini bagus, tetapi acap kali membutakan hati kita untuk meninggalkan dan menanggalkan dosa, salah, dan kelalaian kita. Umat Allah yang terkasih, perihal salah, kelalaian, dan dosa kita, Allah senantiasa memberikan pengharapan sebagaimana disampaikan pemazmur hari ini. Bandingkan Mazmur 126. Pengharapan-pengharapan itu akan membuat mulut kita penuh dengan tertawa dan membuat lidah kita penuh dengan sorak-sorai, sebab Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Lalu, apa perkara besar yang dilakukan oleh Tuhan tersebut? Perkara yang dimaksudkan ialah pengampunan, sebagaimana kisah perempuan yang kedapatan berzina dalam Injil Yohanes hari ini. Penginjil Yohanes mengisahkan bahwa pada suatu pagi, ketika Yesus sedang duduk di bait Allah dan mengajar, datanglah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sembari membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi datang untuk mengadili wanita yang kedapatan berzina, wanita yang berdosa itu seturut hukum Taurat, yakni dirajam. Mereka datang membawa wanita yang berdosa itu untuk mencari celah yang dapat menyalahkan Yesus. Sehingga mereka bertanya kepada Yesus, apakah perempuan yang kedapatan berzina itu harus dirajam seturut hukum Taurat? Melalui pertanyaan tersebut, Yesus dibawa kepada situasi dilematis antara mengikuti hukum Musa atau menyelamatkan wanita itu. Jika Yesus menjawab ya pada keinginan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka Yesus akan dituduh bersalah atas nyawa perempuan itu. Jika Yesus menjawab tidak, maka Yesus akan dituduh sebagai orang yang menentang hukum Taurat. Akhirnya, berkat kealahannya, Yesus menjawab sebuah jawaban yang sempurna. Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Bandingkan Yohanes bab 8 ayat 7. Sungguh sebuah jawaban yang sempurna. Sebab setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Setelah semua orang pergi, Yesus berkata kepada perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Bandingkan Yohanes bab 8 ayat 11. Inilah perkara besar yang dikerjakan Allah bagi umatnya yang bersalah dan berdosa. Aku tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Umat Allah yang terkasih,
Dalam menjawabi panggilan Tuhan di dunia ini, kita kerap kali jatuh ke dalam dosa, kesalahan, dan kelalaian, baik itu disengaja maupun karena situasi yang menjadikan kita berdosa. Pada konteks ini, posisi kita sama dengan perempuan yang kedapatan berzina. Dalam keberdosaan kita, barangkali kita akan diadili, dihakimi, dan dicemoohkan. Namun, satu hal yang pasti bahwa yang melakukan semua penghakiman itu adalah manusia, bukan Allah. Selama kita memiliki kesempatan untuk meninggalkan dan menanggalkan dosa-dosa kita melalui pertobatan, Allah tidak akan menghakimi kita. Perihal dosa ini, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk tidak merasa nyaman dan aman dengan dosa-dosa kita itu. Kita tidak boleh menikmati keberdosaan kita terlalu lama. Sebagaimana Rasul Paulus, kita diajak untuk tidak lagi melihat dosa-dosa itu sebagai keuntungan bagi kita. Dosa-dosa itu harusnya dijadikan sebagai sesuatu yang merugikan. Bandingkan Filipi bab 3 ayat 7 sampai 8. Dosa-dosa itu hanyalah sampah yang perlu dibuang sebelum ia mengalami pembusukan dalam hati, pikiran, perkataan, perbuatan, dan hidup kita. Allah itu Maha Pengasih, Maha Pengampun. Maka dari itu, dengan segala dosa, kesalahan, dan kelalaian kita, kita datang kepada Allah untuk memohon pengampunannya, sehingga kita memperoleh tiket surgawi yang berisi, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Tuhan memberkati.